Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dengan saya Adan Langkin yang tidak bosan-bosannya menemani babang saya yang paling ganteng. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala wa haula wala quwata illa billah. Nalina ta'alum ta'lim naflin tifada karasukir al-ifadatan al-istifada wa hakanatan suki bikitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtiwa wa jumlah kulmihi wa talih subhanahu wa ta'ala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin, para waibin, para ikhwan, para ashab, kawan-kawan, teman-teman, pemirsa, subreker, dulur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, keluangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bersama-sama belajar, bersama-sama mengaji kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ditartibkan oleh Syekh Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya An-Nahjul Atam. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab Shahibul Asl Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian Shahibut Tartib An-Nahjul Atam Syekh Ali bin Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi, para syurah, para ulama, para orang tua kita, dan tentunya tidak lupa kita doakan kepada para ikhwan, para sahabat, para guru semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, rezeki yang melimpah, rezeki yang zahir, yang batin, kemudian selamat dunia akhirat. Selalu dalam istiqomah ala hadinnya wa laklinya salihah wa ala ma nawabihi aslafun salihun wala hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Syekh Ali bin Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullah ta'ala di kitabihi An-Nahjul Atam fi Tabwidul Hikam babul ikhlas fil amal ila anqal la tarhal min kaunin ila kaun fatakuna kahimarir raha yasir walladzi irtahala ilaihi walladzi irtahala anhu walakin irhal minal akwan ilal mukawwin wa anna ila rabbikal muntaha. La tarhal ojo lelungan sapa sira. Lelungan itu berpergian ya, berpergian. Min kaunin saking siji makhluk ila kaunin maring makhluk kang weneh. Fatakuna mongko dadi sapa sira iku kahimari roha, iku koyo keledai. Roha itu tumbukannya yang menumbuk. Kalau tepung itu biasanya kan di slab, di slab. Yasiru kang melaku apa himar. Waladilan utawi kang irtahala kang lelungan sapaman ilaihi maring alladzi huwa iku alladzi kang irtahala kang lelungan sapaman anhu saking alladzi. Walakin lan tetap ini irhal lelungan sapa sira minal akwan saking pira-pira
makhluk ilal mukawin maring kang nyiptaaken makhluk. Wa anna ila rabbika al muntaha, wa anna lan temen setuhne ila rabbika iku tetep maring pangeran sira al muntaha utawi gon atau tempat tujuan. Jadi kita masih ngebahas tentang ikhlas beramal ini ya. Jadi hikmah yang kedua ini yang disebutkan oleh musannif, kedua apa ketiga sih? Kedua. Oh, ketiga ya. Hikmah yang ketiga dari babul ikhlas fil amal itu tetap masih akan menguraikan, menjelaskan tentang ikhlas dalam beramal. Nah, makanya di dalam hikmah ini, hikmah nomor 3 ini dalam babul ikhlas fil amal, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, beliau mengatakan la tarhal min kaunin ila kaun. Kamu itu jangan lari, jangan pergi, jangan bepergian dari makhluk ke makhluk. Kenapa kita tidak boleh berpindah lah? Tidak boleh berpindah dari makhluk ke makhluk. Ya, karena kalau kita berpindah dari makhluk ke makhluk, perumpamaannya kita itu akan diserupakan seperti fatakunu kahimarir roha yasir. Kita itu diperumpamakan seperti keledai yang digunakan untuk menumbuk atau menyelep gandum kalau di Arab. Jadi gini, di Arab itu karena pada waktu itu teknologi belum modern, belum ada mesin. Jadi kan makanan pokoknya orang Arab itu adalah roti, khubus ya. Dan khubus ini biasanya terbuat dari gandum. Nah kan kalau gandum itu kan bulat-bulat ya, bulat-bulat. Bisa langsung dijadikan adonan roti. Nah sehingga perlu ditumbuk, perlu diselep. Nah proses penyelepannya itu bukan dengan tangan kita, capek soalnya, karena kebutuhannya banyak. Pakai keledai tadi. Nah jadi kalau di situ biasanya itu ada 2 batu, yang di atasnya itu bolong biasanya. Yang di atasnya itu bolong untuk memasukkan gandum, yang kemudian dikasih air, atau nggak dikasih air juga nggak apa-apa. Ketika gandum ini masuk kan ke bawahnya itu ada 2 kan, jadi gandum ini turun sedikit demi sedikit, seret. Nah ada yang muter. Nah yang muter itu, yang muterinnya, yang berputar itu, yang memutarkannya itu keledai. Otomatis keledai ini seberapapun jauh perjalanannya atau langkah yang dilakukan, itu kan tetap muter di tempatnya. Nah, dari satu titik ke titik lainnya bakalan kembali lagi terus menerus seperti itu. Nah begitu juga dengan manusia ketika menjalani kehidupannya, dia selalu mengejar-ngejar makhluk dan makhluk, ya maka statusnya itu sama seperti keledai, muter di tempat. Gangsing kayak gangsing. Betul, kayak gangsing. Jadi muter terus gitu kan. Berbicara tentang makhluk itu tidak hanya manusia. Makhluk tidak hanya manusia, tidak hanya hewan, tidak hanya tumbuhan, tidak hanya alam semesta. Akhirat makhluk, surga neraka makhluk, ilmu makhluk, karomat makhluk, mukasyafah makhluk, makom, suatu tingkatan-tingkatan dalam tasawuf itu juga makhluk, dan lain sebagainya. Nah, sehingga hal ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita itu nggak boleh mengejar-ngejar yang disebutkan tadi, yang hitungannya adalah makhluk gitu.
Jadi ketika beribadah kita tidak boleh mengejar makhluk karomah, karomat ya. ya, karomah makhluk. Ketika beribadah tidak boleh mengejar surga. Ketika beribadah tidak boleh mengejar jabatan, kekayaan dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena semuanya itu adalah makhluk. Ketika kita selalu beribadah tetapi yang menjadi tujuan utamanya itu adalah tadi ya karomat, jadi wali, bahkan jadi wali. Beribadah tujuannya jadi wali. Makom juga makhluk juga itu. Makhluk itu. Nah kalau kita masih dalam posisi seperti itu, kita diibaratkan seperti keledai tadi ya. keledai. Mungkin kalau diibaratkan zaman sekarang kayak motor lah Gus. Motor ke tempat yang becek, ngater, Nah, itu bisa jadi. kayak jalan tapi nggak jalan gitu ya di situ di tempat. Jalan itu. Jalan di tempat. Nah, kenapa di sini mu'alif atau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyerupakan orang yang ketika beribadah atau menjalankan kehidupannya selalu mengejar makhluk itu diibaratkan seperti keledai. Ya karena keledai itu adalah makhluk yang bodoh. Kan makhluk itu ada yang pintar, ada yang bodoh. Ketika diajari misalnya burung beo, ketika diajari la ilaha illallah, la ilaha, dia kan bisa meniru assalamualaikum dan lain sebagainya. Keledai itu kayak kuda tapi kecil Gus ya kan. Keledai itu ya dan diumpamakannya kalau nggak salah sama Rasulullah itu seburuk-buruknya tempat adalah kandang keledai ya. Seburuk-buruknya suara. Seburuk-buruknya suara ya. Karena suaranya jelek. Assalamualaikum. Jadi dari suaranya ya. Perumpamaan buruk ya. Dari suaranya aja jelek gitu. Dari otaknya juga sama. Nah, makanya di sini para syurah itu menyebutkan bahwa kenapa keledai itu disebutkan di dalam hikmah ini. Nah, katanya wa tashbihuhu bil himar dalilun ala balagatihi wa qillati fahmihi. Diserupakan dengan keledai ya karena keledai tadi bodoh ya. Baladatihi, balada bodoh. Dan balada itu adalah sifat yang mustahil bagi para rasul. Satu. Yang kedua, qillati fahmihi. Pemahamannya dikit. Pemahamannya belum nyampe. Gitu. Sehingga orang yang memiliki jiwa seperti itu ya harus diberikan pemahaman agar dia tahu. Nah, sehingga di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menegaskan ulang latar hal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir roha. Kalau engkau itu jangan sampai berpindah dari satu makhluk ke makhluk lain. Soalnya jadi keledai yang tadi menjadi alat untuk menyelip atau menumbuk gandum. Tetapi apa yang harus ditekankan? Walakinir hal ilal mukawin. Tapi pergilah engkau, berpindahlah engkau kepada sang pencipta. Nah, sehingga baik itu di ilmu thariqah atau ilmu tasawuf sama aja sih. Soalnya thariqah itu adalah bagian dari ilmu tasawuf. Itu selalu ditekankan bahwa yang kita kejar itu jangan dunia, jangan ilmu, jangan akhirat, tetapi yang dikejar adalah Allah. Walakinir hal ilal mukawin. Sesuai yang kemarin jelaskan ya. Ilmu pun bisa menjadi bumerang itu ya. Betul. Walakinir hal minal akwan ilal mukawin. Tetapi berpindahlah engkau dari semua alam semesta kepada sang pencipta. Nah, kenapa di sini disebutkan akwan? Akwan itu kan jamak dari kaun. Kaun itu makhluk. Akwan itu makhluk-makhluk. Ya karena proses untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu kan para ulama memiliki cara-cara yang berbeda-beda untuk bisa mencapai usul kepada Allah. Seperti yang dalam cerita Tuan Syekh itu, ketika beliau dalam keadaan jadbah,
kemampuan untuk mengontrol dirinya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mendatangi sebuah pintu, beberapa pintu. Di situ ada pintu ikhlas, ada pintu syukur, ada pintu khauf, ada pintu roja, dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya beliau itu lebih memilih kepada babul fakr, pintu kefakiran. Nah, sehingga dasar utama dari thariqah yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu adalah kefakiran. Ya, maksudnya tidak merasa memiliki apa-apa, tidak merasa memiliki ilmu, tidak merasa memiliki dunia, dan lain sebagainya. Meskipun dia adalah orang yang berilmu, meskipun dia adalah orang yang kekayaannya melimpah, gitu. Nah, di sini Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala di halaman 17 di kitab Misbahul Dhalam ya, menjelaskan wa minan nasi man yantakilu bi isqati wasitatin. Proses seseorang menuju Allah terkadang caranya adalah menggugurkan satu penghalang antara dirinya dengan Allah. Wa minhum man yantakilu bi isqati wasitataini min tilkal wasa'id allati yatulul maqamu fiha. Sebagian orang itu ada yang menghilangkan dua penghalang dari semua penghalang yang ada, sehingga kalau yang dihilangkan hanya satu berarti prosesnya lama. Kalau yang dihilangkan hanya dua ya masih lama, cuman lebih cepat dari yang pertama, dan lain sebagainya. Nah, sebagian orang itu man yantakilu minal aghyari kulliha. Sebagian orang itu menghilangkan semua aghyar. Aghyar itu adalah ungkapan dari selain Allah Ta'ala, dari semua makhluk apapun dan siapapun dihilangkan oleh dirinya. Sehingga kalau golongan yang terakhir ini prosesnya cepat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika dia meringkas cara untuk mencapai usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka didapatkanlah yang namanya jazbah. Tadi kontrol diri, kemampuan untuk mengontrol dirinya itu, ya mau berbuat apa ini dan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam posisi ini dia dalam keadaan apa? Fana. Nanti dalam hikmah-hikmah selanjutnya akan dijelaskan apa itu jazbah, ya. Kalem. Nah, sehingga dari sini itu bisa disimpulkan bahwa ulama-ulama yang mendirikan thariqah, jadi sebenarnya thariqah itu terkenalnya bukan semasa para pendirinya, gitu. Jadi misalkan seorang ahli thariqah, ambillah contoh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gitu kan. Beliau itu tidak langsung membentuk organisasi thariqah Al-Qadiriyah itu di masanya, bukan. Jadi memang beliau itu mengajarkan kepada muridnya tentang thariqah, cara usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begini dan begini. Nah, terus muridnya itu nyatet dan menyimpulkan, pertama adalah kefakiran, terus yang kedua apa? Taubat, yang ketiga ini, terus dan seterusnya. Nah, sehingga dari catatan-catatan mereka dapat muncul sebuah kesimpulan bahwa pemikiran dan juga metodologi yang digunakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk mencapai usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan cara 1, 2, 3. Nah, sehingga generasi-generasi selanjutnya itu mendeklarasikan bahwa thariqah
Qadiriyah itu yang dinisbatkan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani isinya adalah 1, 2, 3 begitu. Begitu juga dengan thariqah-thariqah yang lainnya seperti Syadziliyah, Syekh Abdul Hasan Ali Asyadzili, kemudian Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ya, Al-Akbari, Syekh Najmuddin Al-Kubra, Syekh Bahauddin Naqsyaband. Jadi bukan Naqsyabandi itu. Jadi terkenalnya Syah Shin Alif Ta Syah Bahauddin Naqsyaband. Naqsyaband itu dinisbatkan kepada tata cara beliau dalam bertarekat. Jadi itu diambil dari bahasa Persia, naqsh yang artinya itu memahat, ban itu artinya hati, memahat hati. Gitu. Nah kemudian tarekatnya itu dinisbatkan kepada beliau sehingga namanya menjadi An-Naqsyabandiyah. Gitu. Nah kemudian perpaduan antara dua tarekat ini, tarekat Qadiriyah dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga Syekh atau Syah itu artinya sama sih dengan Syekh, itu sama aja, Syekh atau Syah Bahauddin Naqsyaband, sehingga muncullah sebuah nama tarekat yang mungkin lah di Indonesia itu paling banyak pengikutnya, yaitu Thariqah Al-Qadiriyah An-Naqsyabandiyah Wan Naqsyabandiyah, yang dakwakan atau disebarkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas dari Sambas, yang pada waktu itu beliau memang dari kecil sih dibesarkan di Mekah, belajar di sana, sehingga beliau ditunjuk oleh gurunya Syekh Syamsuddin itu untuk menjadi seorang mursyid tarekat di Indonesia ya. Pelopor betul. Pelopor. Dan beliau memiliki beberapa khulafa, para khalifah gitu yang ditunjuk untuk menyebarkan dakwah thariqah ini. Ya misalnya seperti Syekh Abdul Karim Tanara, Syekh Tolhah misalnya, Cirebon, kemudian ada Syekh Muhammad Al-Bali, orang Bali. Kemudian ada yang dari Palembang itu, siapa namanya itu, Abdul Hamid atau siapa gitu, Al-Palimbani, banyak dari khalifah-khalifah. Oh, jadi di setiap detik menyebar ya? Ya, betul. Jadi memang mereka di masa hidup Syekh Ahmad Khatib Sambas itu pusatnya ada di Mekah. Nah, kemudian ketika beliau sudah meninggal, kemudian yang menjadi pusatnya itu ya Syekh Abdul Karim Tanara. Kemudian setelah Syekh Abdul Karim Tanara meninggal, nah kemudian masing-masing istilahnya sudah tidak ada pusatnya lagi. Masing-masing tempat, masing-masing daerah itu memiliki titik-titik tertentu. Syekh Abdul Karim Tanara itu Syekh Nawawi ya? Syekh Abdul Karim Tanara itu CS-nya Syekh Nawawi. Oh, sahabatnya. Sahabat beliau. Itu ya. Nah, itu ulasan atau ringkasan dari sejarah tarekat itu kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, sehingga terkadang antara satu thariqah dengan thariqah yang lain itu memiliki memiliki metodologi yang berbeda dalam mencapai usul kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang memiliki model jazab atau majzubus salik atau as-salikul majzubi, proses suluk terlebih dahulu kemudian mencapai jazbah, atau proses jazbah dulu kemudian baru proses suluk. Itu berputar, sebenarnya sama aja, itu nggak ada yang satu lebih utama dari yang lain, sebenarnya sama aja. Karena berputar itu kembali ke titik nol. Jadi entah itu dalam bertarekat jazbah dulu kemudian suluk, atau suluk dulu kemudian jazbah, itu sama aja dalam tarekat itu sebenarnya. Dan nanti akan dijelaskan pada babnya. Tenang aja. Kenapa seperti itu? Kita diperintahkan untuk berpindah ya dari semua makhluk kepada sang pencipta, kepada yang menciptakan semua makhluk, Al-Haq, Allah Subhanahu wa taala atau Azza wa Jalla. Karena dalam sebuah ayat, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu tempat tujuan, dan sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat tujuan itu.
Jadi tempat tujuan kita sebagai manusia ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Gitu. Ya memang dalam pencapaian posisi ini itu tidak sulit, pasti banyak hambatannya, Tidak mudah banyak ya tidak maaf Ya, ya, tidak mudah. sulit alias tidak mudah gitu ya. Ya tidak mudah alias sulit. Dibilang sulit Ya. ya buktinya enggak, dibilang mudah ya buktinya enggak sulit gitu, tengah-tengah gitu ibaratnya. Tapi semuanya itu akan menjadi mudah ketika kita memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena pada hakikatnya yang sering kita sampaikan itu bahwa manusia itu la haula wala quwwata, tidak memiliki haul, tidak memiliki daya dan tidak memiliki kekuatan, sehingga ketika dia memiliki harapan apapun, keinginan apapun, harapan apapun, keinginan apapun, hal itu tidak akan bisa dicapai kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berbicara tentang tadi kan warhal dan pergilah engkau minal akwan, dari alam semesta, dari semua makhluk, ilal mukawin, kepada makhluk, itu kan tentu ada caranya gitu. Ada caranya, nggak langsung begitu saja, oh saya pengen pergi ke Allah Ta'ala. Nggak semudah itu, bukan sesimpel itu, bukan. Tapi memang ada 3 hal yang harus dipenuhi, ada 3 hal yang harus dilakukan. Apa itu? Di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Ajibah rahimahullah taala dalam kitab Qadrul Himam. Kata beliau, qasru himmatika alaihi duna masiwahu. Jadi memotong semangatmu hanya untuk Allah. Selain Allah tidak ada semangat sama sekali. Gitu. Sehingga apa? Hatta yattali'a ala qalbika, sehingga Allah Ta'ala itu sehingga kita merasakan bahwa kita merasa ya, kita merasakan, kita menyaksikan bahwa Allah Ta'ala itu benar-benar mengetahui apa yang ada di dalam hati, sehingga fala yajiduhu muhibban lisiwahu, sehingga hati kita, sehingga Allah Ta'ala itu tidak menemukan di dalam hati kita kecuali cinta kepada Allah. Jadi istilahnya kesemangatan kita itu tidak boleh diarahkan kecuali hanya kepada Allah. Itu intinya. Satu. Yang kedua, ar-raja'a ilaihi bi iqamatil huquq wal firar minal hudud. Yang kedua, kembali hanya kepada Allah. Kembali hanya kepada Allah bi iqamatil huquq, dengan melaksanakan hak-haknya Allah. Apa yang menjadi kewajiban kita laksanakan, apa yang menjadi hak-hak Allah kita penuhi. Itu wal firar minal hudud, dan juga lari dari semua kepentingan pribadi aja nggak boleh. Apalagi kepentingan apa ini? Pokok kepentingan duniawi, kepentingan ukhrawi, kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, semuanya nggak boleh, harus dilepaskan itu. Firor, lari. Gitu kan? Nah, yang kedua itu. Dan yang ketiga, dawamul laj'i ilaih. Dawam itu konsisten al-laj' pergi atau lari kepada Allah, konsisten untuk mendatangi Allah Ta'ala, istiqomah. Terus wal isti'anati bihi, selalu minta pertolongan kepada Allah, wa tawakkul alaihi, tawakal kepada Allah, wal istislam, ini istislam, pasrah lima yuriduhu alaika, terhadap apa yang Allah berikan kepada diri kita. Nah, sehingga 3 hal ini tuh harus ada di dalam diri kita. Jadi, saya ulangi lagi. Yang pertama,
semangat harus diarahkan hanya kepada Allah. Totalitas kesemangatan ya. Yang kedua, kembali kepada Allah dengan melaksanakan hak atau dengan memenuhi hak-haknya Allah dan lari dari semua kepentingan. Dua. Yang ketiga, selalu pergi atau mendatangi Allah. Ya dengan isinya ya, istiqomah, selalu minta pertolongan kepada Allah dan lain sebagainya, itu harus dilaksanakan. Kok sulit amat untuk menuju Allah? Iya, sulit. Kalau kita itu kita merasa bahwa oleh kita itu langkah-langkah tersebut dilakukan oleh kita, iya sulit. Tapi ketika kita memasrahkan kepada Allah Ta'ala secara totalitas, ya tidak ada kata yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selanjutnya, itu kan tadi dalilnya ya, kenapa kita itu harus ikhlas dalam beramal, dalam beribadah. Kita itu tidak boleh mengejar makhluk, baik itu karomah, baik itu makom, baik itu menjadi wali dan lain sebagainya. Dan kita harus mengejar hanya kepada Allah Ta'ala. Dan ini kan tadi wa inna ila rabbikal muntaha, satu dalilnya. Terus yang kedua itu adalah sebuah hadis wangzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan lihatlah kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah, ya maka hijrahnya itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha imra'atin yaziyatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau hijrahnya itu kepada dunia yang akan dia dapatkan atau perempuan yang akan dia nikahi, ya maka hijrahnya itu ya nyampe sana doang, nyampe tujuan duniawi atau nyampe bisa menikahi seorang cewek gitu. Fatham qaulahu alaihi salam fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka fahamilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Lafaz atau teks bahwa hijrahnya orang tadi itu sesuai atau kepada apa yang menjadi tujuannya. Ya kan namanya hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hijrah dari satu tempat ke tempat lain otomatis kalau zaman dulu itu hijrahnya adalah dari tempat yang tidak mendukung kondisi keagamaannya. Kalau dulu Mekah masih penuh dengan orang kafir, orang musyrik yang selalu mengganggu, gitu kan, kegiatan-kegiatan para muslimin dan lain sebagainya. Berpindah dari Mekah ke Madinah, dan Madinah itu orang-orangnya mendukung. Nah, sehingga kalau hijrah itu zaman dulu ya, sesuai konteksnya, kalau zaman dulu seperti itu, maka zaman sekarang itu adalah hijrah dari apa coba ya? Hijrah dari niat. Nah, hijrah dari niat. Kalau dulu kita beribadah niatnya untuk menjadi seorang wali, untuk menjadi seorang kekasih Allah, maka sekarang kita hijrahnya, kita rubah niatnya, kita pindahkan niatnya, beribadah itu hanya untuk Allah. Itu maksudnya hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah sehingga itu ya dikembalikan kepada apa? Niatnya tadi masing-masing ya. Niatnya masing-masing. Wa ta'ammal hadzal amra in kunta dza fahmin wassalam. Dan renungilah perintah ini atau urusan ini, perkara ini, kalau memang engkau itu memiliki pemahaman. Ya, karena terkadang seseorang itu ketika memahami teks hijrah
Jadi hijrah dari keburukan menjadi kebaikan. Hijrah dari yang aslinya mabok tidak menjadi mabok. Hijrah dari yang tidak menggunakan jilbab atau kerudung sekarang menjadi pakai kerudung. Padahal tidak hanya itu. Iya. Gitu kan. Pemahamannya lebih iya, mendalam. dasar ya. Nah, pemahamannya lebih mendalam lagi. Iya. Itu mah dasar. Yang tadi dasar. Gampang itu ibaratnya. Apa yang aslinya nggak sholat terus jadi orang yang rajin sholat, itu pemahaman dasar. Tapi kalau merubah niat, nah itu kan nggak semua orang menyadari, tidak semua orang menyadari hal ini. Nah, sehingga hal ini perlu pemahaman yang mendalam, mendasar gitu ya. Oke, sebelum ditutup mungkin ada apa namanya, unek-unek pertanyaan atau apa Insya Allah Gus. dari Nah, Aden. mohon izin Gus. Jadi setelah saya mendengarkan itu dari awal sampai akhir ini, Masya Allah, tabarakallah, sangat menempa ke dalam batin saya. Jadi sebetulnya itu, jadi kebanyakan kita semua ini termasuk saya pribadi berarti salah niat Gus ya. Dalam Maksudnya tadi hijrah tadi itu kan gini ya. Lari lah dari apa? Lari dari makhluk ya. Dari makhluk kepada sang pencipta, Sang pencipta makhluk. Jadi dalam konteks di sini tuh berarti ibadah kan luas Gus. Tuh. Bekerja ibadah ya, sholat ibadah ya, lahir. Berarti yang tinggal diganti itu niat kitanya. Bekerja niat karena apa? Misalkan ya mungkin gitu ya. Berarti kita robah niatnya semua itu semata-mata itu hanya untuk Allah. Full harus Full. difull. Harus difull. Kalau bisa gitu kan. Kan yang namanya proses kan, kalau kita mengejar totalitas belum bisa, ya udah sih mulai dari hal yang terkecil yang kita mampu, yang sekiranya kita menganggapnya ringan. Terus nanti akan naiknya sih. Contoh yang kayak kemarin ya, tobat terus itu ya. Ini ikhlas gitu ya. Ikhlas, waro dan seterusnya. Tapi kalau bisa mah tujuannya tadi ya full ya, di full kan ya. Bahwa gitu itu bergerak karena Allah gitu ya, bernapas karena dan seterusnya. Ngaji karena Allah. Iya, ngaji karena Allah. Tujuannya bukan ingin cerdas, bukan ingin pintar ya. Kalau cerdas atau pintar nggak pintarnya makan urusan Allah ya. Yang penting kan innama amalu biniatnya itu. Dan mungkin ada lagi. Dan alhamdulillah tadi pemahaman hijrah juga Gus, yang saya tahu kan kemarin-kemarin hanya dasar aja. Sama. Iya, misalkan dari Ciomas ke Cinangka gitu. Hijrah nih gitu kan. Yang nggak pakai peci, pakai peci. Ya, yang pakai celana jadi pakai sarung ya gitu. Iya benar. Itu mah kalau saya pikir-pikir ponakan saya juga bisa Gus. Iya. Yang masih kecil tuh ponakan tuh. 5 tahun, 10 tahun. Yang kalau hanya seperti itu aja mah ya Gus ya. Berarti ini poinnya ini yang harus benar-benar kita renungi itu tadi kan harus direnungi ya. Tinggal niatnya aja ya. Betul. Ya. Mudah-mudahan Gus, kita di sini dan teman-teman yang di luar sana itu selain kita mengaji bersama, kita bisa mempraktekannya Gus ya. Mudah-mudahan ditolong sama Allah Gus. Kata Gus Azil tadi, kalau misalkan memang karena kita pribadi mah sulit jelas, karena kita manusia banyak kekurangan Gus ya, banyak hilap, banyak lupa, banyak bodohnya gitu. Tapi kalau dibalikan lagi, kalau karena Allah mah ya ada yang tidak bisa ya, nggak ada yang mustahil. kun payakun Gus ya. Masalah mungkin segitu aja Gus ya. Ada lagi. Terima kasih Kang Aden atas masukannya dan kesimpulannya ya. Mudah-mudahan di akhir pengajian ini ya, akhir pengajian hari ini kita mendapatkan manfaat. Amin. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya meskipun
sedikit nih masalah. Amin. Dan mudah-mudahan kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bissawab. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.